Halo Gemini, welcome back to my channel. Apa kabar Gemini semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Maila kita reading kembali. Kali ini kita bertemakan tentang titik terang yang akan terlihat oleh kamu di kehidupan kamu ke depan. Apa itu titik terangnya? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Oke, Gemini, ingat ya, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Gemini, fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Jika ada, oke, kita akan lihat titik terang apa yang akan terlihat di kehidupan kamu ke depan. Kita akan ambil energi kamu di sini dulu. Kita akan baca energi kamu. Titik terang apa yang akan terlihat di sini? Wow. Kita akan lihat di sini ada unrequited love, ada true love, wow, ada new love, dan ada separation. Dan di sini ada gift relationship yang. Oke, baik Gemini. Nah, di sini baca secara general. Energi banyak orang bisa ketarik di sini. Jadi bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, artinya kartu ini tidak membaca energi kamu saat ini. Jadi ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini. Ya, kita akan lihat titik terang apa yang akan kamu rasakan nantinya di kehidupan kamu ke depan. Di sini ada sebuah give your relationship change. Jadi di sini ada sebuah kehidupan yang benar-benar berubah dalam hidup kamu. Kenapa ya? Mungkin kamu di masa sebelumnya kamu merasakan ada suatu hubungan dengan seseorang yang mungkin hubungan itu harus terpisah, harus berpisah, ya, harus dihentikan gitu ya. Secara ya mungkin hubungan itu tidak pernah ada suatu tujuan ke depan, ya. Jadi di sini kamu ingin merubah hidup kamu di mana bahwa ya aku harus bisa melepaskan kondisi saat ini atau kondisi waktu itu, di mana karena aku sudah berpikir hidup aku harus bisa ada perubahan gitu loh, di mana ke depan aku ingin ada suatu kejelasan dalam satu hubungan, tidak hanya aku ya pacaran terus gitu ya. Aku tidak mau hubungan yang tidak jelas secara ya mungkin dari segi umur atau dari segi usia atau dari segi kemapanan kamu ya mungkin kamu sudah pantas ya untuk menjalin hubungan yang lebih intens gitu. Jadi disitulah karena kamu melihat bahwa seseorang itu tidak ada keinginan untuk berkomitmen sama kamu, ya mungkin dia masih kekanak-kanakan, pemikirannya mungkin belum dewasa. Disitulah kamu mengambil keputusan untuk bisa merubah hidup kamu ke depan gitu ya. Karena kamu sudah melihat titik terang yang kamu rasakan bahwa jika aku sudah melepaskan ini, saat aku sudah melepaskan kondisi saat ini, justru aku akan bisa merasakan bahwa ya akan ada cinta baru. Karena kalau kita lihat di sini separation, kamu mencoba melepaskan sebagian dari jiwa kamu gitu ya. Bagaimanapun bahwa walaupun kamu mencintai dia, walaupun kamu sangat sayang sama dia, tapi kalau di sana tidak ada kejelasan, tidak ada titik terangnya, jadi kamu mencoba untuk mengambil sebuah tindakan atau mengambil sebuah keputusan untuk melepaskan dia gitu ya. Begitu juga halnya dengan kamu yang mungkin di awal sudah punya rencana untuk menikah, jadi tidak ada actionnya, mungkin banyak rintangan dan hambatan gitu ya, dimana ditunda lagi gitu ya. Jadi seakan-akan kamu merasa bahwa wah ini sepertinya aku dipermainkan, sepertinya hubungan kita dipermainkan. Jadi apa yang salah di sini gitu ya. Disitulah kamu mencoba untuk berpikir positif dan kamu juga merasakan bahwa aku harus bisa keluar dari kondisi ini dan harus bisa melepaskan ya di sini. Oke. Karena apa? Karena kamu sudah melihat bahwa titik terang itu akan muncul
sebuah cinta baru dalam hidup kamu, ada new love. The new person has start your romantic feeling. Jadi kamu merasakan akan ada seseorang yang baru yang muncul, yang akan merasakan perasaan yang romantis terhadap kamu, gitu ya. Nah, di sini itu akan kamu rasakan nantinya. Seseorang yang baru datang kepada kamu atau yang baru kenal dengan kamu, dan dia merasakan bahwa merasa ada kecocokan, merasa ada kenyamanan, ya, merasa ada sesuatu yang soul connectionnya dengan kamu. Itulah dikatakan bisa saja itu new love-nya kamu atau masih baru yang kamu rasakan nantinya. Oke, buat Gemini, itu yang akan kamu rasakan di sini. Baik, dan seseorang yang baru ini bisa dikatakan dia seseorang yang benar-benar tulus nantinya. Karena apa? Karena terlihat juga ada energi di mana bahwa true love, suatu cinta yang benar-benar kamu rasakan, gitu ya. True love, cinta sejatinya kamu. Atau bisa dikatakan di sini seseorang itu orang di masa lalu kamu yang datang dengan versi terbaiknya dia, atau dulu kamu pernah terhubung dengan dia, atau dia merasakan atau kamu merasakan dia itu cinta pertamanya kamu, cinta sejatinya kamu, dan dulu mungkin kamu sempat terpisah dengan dia, dan akhirnya ya mungkin karena itu merasa ada soul connectionnya, masih ada chemistry antara kamu dengan dia, kamu melihat titik terang pada diri dia, dimana bahwa wah, ternyata kita akan berjodoh, ternyata kita akan merasakan suatu kondisi hubungan yang bahagia nantinya ke depan. Itu jadi bisa dikatakan di sini bagi kamu yang merasa dia adalah cinta sejati ya kamu mungkin bisa memperbaiki hubungan itu lagi, gitu ya, bisa memberikan kesempatan lagi kepada dia, atau memang dulunya kamu merasa bahwa suatu kesalahan besar terjadi sehingga kamu dengan dia terpisah, bisa saja ya. Ini true love, cinta sejatinya kamu. Karena kalau cinta sejati itu pasti akan kembali. Apapun kondisi dan masalah yang dihadapi nantinya, sempat terputus sekalipun kamu dengan dia, kalau namanya cinta sejati, nah itu juga akan ketemu. Oke, di sini true love bisa saja titik terang itu akan terlihat ya di diri dia, karena kamu merasakan benar-benar ada soul connection, ya, merasakan ada suatu rasa yang tidak pernah hilang dalam diri kamu ataupun dia di sini. Karena dia masih tetap merasakan kepikiran kamu, dia masih merasakan kehadiran kamu dalam hatinya, dalam pikirannya. Ya mungkin setiap malam dia selalu mimpiin kamu atau ketemu kamu, gitu ya. Bisa halnya itu menjadi new love-nya kamu. Kenapa? Dia sudah datang dengan versi terbaiknya dia, versi yang berbeda dari sebelumnya. Ya mungkin dia dulu belum punya keinginan untuk berkomitmen, dan saat ini dia mulai mencoba untuk menyadari diri dia bahwa kamu itu sangat terpenting buat dia. Ya, karena apa? Dia merasa kamulah yang care selama ini sama dia, kamulah yang selalu memperhatikan dia, kamulah yang selalu membantu dia dalam kondisi apapun. Disitulah dia merasa melihat titik terang bahwa kamu itu adalah pendamping hidupnya, ya, yang akan merasakan kebahagiaan nantinya dengan kamu. Itu yang dirasakan oleh dia. Oke. Situ sebagian dari dia, ya, titik terang yang terlihat antara kamu dengan dia. Ya, bisa saja kamu merasakan dia itu soulmate-nya kamu, cinta sejatinya kamu, karena secara itu nggak pernah lepas dia dari pikiran kamu. Jadi ini artinya ya cinta sejati, gitu loh. Ini artinya bahwa seseorang yang akan benar-benar terikat sama kamu nantinya ke depan, gitu. Jadi bisa saja di situ terjadilah satu hubungan yang kembali membaik, gitu ya. Di sini ada unrequited love, ya. Di sini sebenarnya ada sesuatu yang harus bisa dilepaskan, ya, gitu juga di sini. Ya, walaupun di sini karena di sini kamu melihat titik terang. Kenapa kamu sempat melepaskan hubungan itu? Karena kamu tahu bahwa hubungan itu tidak akan bisa terjalin secara dia adalah seseorang yang terikat dengan seseorang yang lain, gitu ya, atau dia punya hubungan dengan yang lain, atau dia sudah menikah. Jadi kamu melihat bahwa ternyata selama ini orang yang menjalin hubungan dengan kamu itu adalah orang yang sudah menikah,
Jadi titik terangnya di mana? Ya, kamu harus bisa melepaskannya. Disitulah titik terang yang terlihat bahwa kamu harus bisa melepaskan dia. Mungkin selama ini kamu tidak bisa melepaskan dia gitu ya. Secara ya mungkin kamu tidak merasa dia itu punya hubungan dengan yang lain, atau dia punya seseorang pasangan gitu ya. Ternyata kamu dengan dengan perbedaan dia, dengan perubahannya dia, kamu merasakan apa yang terjadi di diri dia sehingga seperti ini, kok ada yang berbeda gitu ya. Ternyata kamu melihat di sana ternyata dia seseorang yang sudah menikah atau yang sudah mempunyai hubungan dengan orang yang lain gitu ya. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Jadi kamu pengen melepaskan dia gitu ya, melepaskan hubungan itu agar kamu ke depannya bisa merasakan cinta-cinta yang sebenarnya gitu loh, cinta sejati, cinta baru. Jadi itu separation sama unrequited love ini itu sama ya, kita sinkronkan, ini sama. Nah, hanya saja ini mungkin kamu mengetahui dia punya seseorang karena kamu tahu jika seseorang itu sudah punya pasangan atau sudah menikah, kamu tidak ingin mengganggu dia. Itulah kamu Gemini. Kamu tidak mau terikat dengan seperti itu karena kamu tahu kalau jika orang mempunyai pasangan, otomatis kamu tidak akan diprioritaskan ya. Tidak akan terjadi komitmen antara kamu dengan dia karena ya secara dia sudah punya hubungan yang sah gitu loh. Ya, disitulah titik terang yang kamu lihat bahwa aku harus bisa melepaskan dia agar aku bisa merubah hidup aku ke depan. Itu ya. Di sini perubahan kamu akan terjadi. Oke, buat Gemini, kita akan lihat di sini. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Kita akan lihat di sini. Apalagi yang akan terjadi di cerita hidup kamu ke depan? Titik terang apalagi yang akan terlihat di sini? Oke. Bagi kamu yang personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke. Dan jangan lupa kunjungi channel kedua kita, Maila Tarot ya. Ada di kolom deskripsi. Di situ juga kita membuat zodiak juga. Banyak teman-teman yang meminta ya, request buat zodiak Kak di sini. Ya udah kita buatin, oke. Nah, kita ambil satu lagi kartunya. Oke. Nah, baik. Gemini, di sini ada Pack of Cup. Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, Cancer, Pisces, Scorpio juga. Dan di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Dan ada Leo di sini. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini buat Gemini. Kita akan lihat di sini ada Pack of Cup. Ada ternyata seseorang yang ingin memulai suatu hubungan dengan kamu. Itulah titik terang yang kamu lihat bahwa seseorang itu sudah menunjukkan ekspresi cintanya ke kamu, menunjukkan bahwa dia itu serius dengan kamu, menunjukkan keinginan dia bersama kamu. Disinilah ada Pack of Cup. Oke. Di sini ya, kelihatankah? Oke. Nah, di sini ada Pack of Cup, seseorang yang akan memulai hubungan dengan kamu karena dia melihat ada lampu hijau dari kamu gitu ya, dan kamu juga merasakan itu terhadap dia. Oke. Dan ternyata itu real adanya. Kenapa? Di sini ada Ace of Cup, satu perasaan yang benar-benar terlihat di sini, perasaan yang sangat besar sekali dia rasakan ya, seakan-akan dia sudah bermimpi akan menjalin suatu komitmen dengan kamu, akan hidup bersama dengan kamu, karena perasaan yang besar sekali dia rasakan di sini. Ya, kesempatan dia untuk memiliki kamu itu sangat besar sekali juga, ya. Ada power yang cukup besar juga dia rasakan di sini. Oke, dengan keinginan dia, dengan ketulusan dia. Nah, ini salah satu dari mereka adalah orang yang benar-benar tulus ya. Jadi buat teman-temanku Gemini, ya, titik terang yang kamu lihat di sini ya, semoga itu akan merubah hidup kamu ke depan. Oke. Begitu juga kalau aku lihat tentang
karirnya kamu atau finansialnya kamu ya. Di sini ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles di sini memang sebelumnya kamu merasakan suatu finansial ataupun suatu kondisi finansial kamu yang tidak pernah berubah ya. Maksudnya ya begitu-gitu aja. Ya kalau dikatakan cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya cukup gitu. Intinya sih nggak bisa untuk berlebih, beli mobil atau beli rumah ya mungkin belum ya gitu. Karena apa? Karena kamu di sini lagi merintis suatu usaha atau suatu bisnis. Ya mudah-mudahan di sini berkat perjuangannya kamu, berkat usaha kamu di sini itu akan bisa terlihat ya hasilnya. Karena apa? Di sini kamu rajin, kamu tekun di sini. Oke, kamu dan juga sabar, berusaha, kamu berjuang kamu di sini, ya. Jadi kalau dari segi finansialnya kamu itu memang akan juga ada perubahan jika kamu terus menyirami ini gitu loh. Karena kalau Seven of Pentacles di sini menggambarkan ya, itu adalah suatu tanaman yang kamu pupuk terus agar tumbuh gitu ya. Jadi seakan-akan di sini bisnis yang kamu jalankan hari ini mulai saat ini yaitu akan berkembang terus secara kamu terus memupuknya ya, kamu terus menjaganya ya, memeliharanya. Nah seakan-akan itu adalah sebuah peluang masa depan kamu yang akan kamu raih nantinya, walaupun saat ini belum berkembang, walaupun saat ini belum tumbuh besar gitu ya, dan ke depan kamu yakin itu akan terjadi. Oke? Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Itu untuk masalah finansialnya kamu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini ada Five of Swords. Di sini menggambarkan ada situasi yang tidak baik ya, atau bisa dikatakan di sini seseorang lagi berjuang untuk mempertahankan keinginannya atau rasanya, pemikirannya di sini. Ya, bisa saja dia sudah melihat titik terang itu, makanya dia mulai berjuang saat ini. Baik itu dari segi finansialnya kamu, ya karena kamu melihat itu ada peluang, ya kamu terus berjuang dan kamu terus menunjukkan bahwa kamu mampu untuk mencapai semua itu. Oke? Tanpa perjuangan kamu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, karena kamu sudah melihat titik terang di sana, ada kesempatan, ada peluang. Jadi kamu berjuang. Tapi kalau kamu sudah melihat titik terang itu di sana ada, tapi kamu tidak, justru malah stuck gitu ya, tidak mau berjuang dan tidak mau berusaha, dan kamu akan seperti itu aja, nggak akan pernah berubah hidup kamu. Secara di sini kamu sendiri yang mempunyai keinginan untuk berubah, karena ada dorongan dari hati kamu bahwa aku harus bisa merubah hidup aku saat ini, gitu ya. Karena titik terang itu akan ada ya jika kita bisa melihat dari hati kecil kita, dari keinginan kita, dari pemikiran kita ya. Semua itu pasti ada peluang ya buat kita. Tergantung kita, cara pandang kita lagi seperti apa. Oke, gitu. Nah, di sini selanjutnya Gemini, di sini ada Six of Swords ya. Gemini, Libra, Aquarius ya. Di sini Gemini sama Gemini bisa terkoneksi ya. Semoga ini bisa akan menjadi jodoh bagi kamu. Oke. Di sini ada Six of Swords. Oke, di sini memang ada rasa kesedihan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh kamu ataupun dia nantinya gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini apa kamu ataupun dia di sini lagi mencari sebuah titik terang tentang hubungan kamu dengan dia atau tentang kehidupan kamu sendiri gitu ya. Itu karena banyak arti di sini. Oke. Jadi dia pengen mencari sesuatu ataupun kamu di sini pengen mencari sesuatu kenyamanan di hidup kamu. Jadi kamu pengen pengen pergi dari kondisi seperti ini, dari kondisi yang sangat rumit, kamu pengen mencari situasi yang lebih nyaman gitu ya. Inilah kondisinya, dimana kamu saat ini merasakan harus bisa melepaskan suatu kondisi yang mungkin membuat hidup aku sangat terbebani gitu ya. Karena pemikiran kamu di sini harus bisa terlepas. Memang di sini harus ada bantuan sih dari seseorang ya, terlihat. Karena tanpa ada bantuan dari seseorang, kamu juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena kamu terjebak dalam sebuah pemikiran kamu. Oke? Di sini. Jadi bisa saja seseorang yang akan datang itu ya, kamu melihat bahwa dia peduli sama kamu, dia care sama kamu, dia melihat kesedihan kamu ya, dia melihat apa yang kamu pikirkan saat ini.
Jadi dia di sini ingin mengurangi beban pikiran kamu. Jadi itulah keinginannya dia di sini. Oke, buat Gemini. Ya, semoga seseorang itu bisa membuat perubahan dalam hidup kamu. Oke, karena di sini memang ada bantuan yang terlihat. Nah, di sini ada strength. Sini ada kekuatan yang muncul ya. Walaupun di sini terlihat ada seseorang yang mungkin merasa aku tuh hebat gitu. Aku itu bisa melakukan apapun walaupun aku sendiri gitu ya. Itu terlihat dari sisi baiknya kamu, dari sisi positifnya kamu. Kamu ya mungkin dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kamu sudah merasakan penderitaan ya, kesedihan, kepahitan hidup ya. Akhirnya itu menjadi pembelajaran buat kamu. Akhirnya kamu menjadi seorang yang kuat. Dan di situ kamu merasakan bahwa akan ada seseorang yang bisa menguatkan kamu, bukan karena kamu sendiri ya gitu. Juga ada dorongan dari seseorang di sini yang memberi kekuatan kepada kamu. Ya, mudah-mudahan seseorang itu akan bisa merubah hidup kamu juga gitu. Karena di sini sama halnya dengan kondisi yang Six of Swords ya. Jadi ada arti dari kesedihannya kamu, akhirnya kamu bisa bangkit lagi. Karena ada suatu support yang kamu dapatkan dari seseorang gitu ya, seseorang yang bantu kamu ya. Saat kamu jenuh di sini, oke, kita lihat juga di sini ya, titik terang apa lagi yang akan terlihat saat kamu jenuh. Nah, kamu tidak melihat di sekeliling kamu itu ada apa. Kamu tidak melihat karena apa? Karena kamu fokus dengan permasalahannya kamu. Tapi jika kamu bisa membuang permasalahan yang kamu hadapi saat ini, kamu akan bisa melihat di sekeliling kamu itu banyak orang yang care sama kamu, banyak orang yang sayang sama kamu. Jadi kamu jangan sia-siakan hidup ini. Oke. Jadi apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, hadapilah dengan tenang, hadapilah dengan pemikiran yang positif gitu ya. Kamu juga harus bisa melihat sekeliling kamu. Kamu jangan beranggapan tidak ada orang yang peduli sama kamu, tidak ada orang yang care sama kamu. Di sini justru orang-orang itu sangat peduli sama kamu. Dengan apa yang sudah kamu rasakan, tentang kehidupan kamu yang sudah kamu lalui, justru mereka sangat peduli sama kamu. Terutama seseorang yang mungkin mencintai kamu, sayang sama kamu ya. Karena di sini ada sesuatu yang diinginkan dari seseorang, memulai suatu hubungan dengan kamu. Oke. Di sini ada Pack of Cups. Suatu perusahaan yang memang benar-benar orang berikan kepada kamu untuk bisa membahagiakan kamu ke depan. Nah, itu di sini. Oke, titik terang itu akan terlihat oleh kamu jika kamu bisa melihat di sekeliling kamu. Jika kamu bisa merasakan apa yang harus kamu butuhkan dalam hidup kamu. Karena jika tidak, kamu juga tidak akan bisa berubah gitu ya. Dan kamu juga di sini harus bisa berusaha sekuat tenaga kamu, dimana perubahan itu berada dalam diri kamu sendiri, dalam pemikiran kamu. Karena jika kamu bisa mengendalikan emosi dan pemikiran kamu, otomatis kamu akan bisa membuat hidup kamu lebih positif, lebih baik lagi dari hari ini. Oke, buat teman-temanku Gemini, mungkin sampai di sini dulu ya diri kita. Semoga bisa bermanfaat buat kamu, semoga kamu tercerahkan ya. Semoga titik terang itu akan terlihat oleh kamu di depan. Oke, sampai ketemu lagi Gemini, dadah.